Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Saya Memi. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan review materi akuntabilitas yang sebelumnya disampaikan oleh Bu Ika Runaningrum. Akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah. Lalu apa bedanya dengan responsible? Jadi kalau kita punya rencana itu kita kerjakan dan kita laporkan, maka dikerjakan itu adalah bentuk responsibilitas. Sedangkan dilaporkan, kita membuat laporan itu adalah bentuk dari akuntabilitas. Kurang lebih cerita singkatnya begitu. Terkait konsep akuntabilitas, yang pertama mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Jika ini tidak terjadi, maka akan terjadi praktek kecurangan dan perilaku korup, dan pada tahap selanjutnya akan menyebabkan terjadinya kerugian negara dan turunnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik, dan tentu itu tidak kita inginkan. Adapun akuntabilitas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akuntabilitas vertikal dari bawahan ke atasan, kemudian ada akuntabilitas horizontal dari utusan pemerintah kepada pelaporan akuntabilitas kepada publik. Adapun fungsi utama dari akuntabilitas publik disampaikan oleh Boyens 2007 ada 3. Yang pertama kontrol demokratis, yang kedua mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan terakhir meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Adapun aspek akuntabilitas ada 5, yaitu hubungan, hasil, laporan, kinerja, dan konsekuensi. Untuk tingkatan akuntabilitas ada 5. Yang pertama adalah personal, yaitu meliputi terkait sikap dan perilaku diri, kemudian individu, jadi bagaimana akuntabilitas diri kepada lingkungan kerja, kemudian kelompok itu berhubungan dengan sinergi beberapa orang agar menciptakan lingkungan akuntabel di lingkungan unit kerja, kemudian ada akuntabel secara organisasi, dan terakhir akuntabilitas stakeholder, yaitu feedback dari masyarakat kepada penyelenggara layanan. Adapun mekanisme akuntabilitas publik, yang pertama ada alat yang biasa digunakan. Yang pertama adalah Renstra, yang kedua kontrak kerja, dan terakhir adalah laporan kinerja. Adapun dimensinya itu yang pertama kejujuran dan hukum, kemudian proses, program, dan terakhir kebijakan. Ada nilai-nilai akuntabilitas dalam rangka mengembangkan, menumbuhkan atmosfer akuntabel, mulai dari kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, hingga konsistensi. Lalu bagaimana caranya? Maka yang bisa dilakukan adalah melakukan continuous improvement, ya, perbaikan secara terus-menerus. Bagaimana menjadi PNS yang akuntabel? Maka yang pertama, bagaimana seorang PNS harus menjalankan fungsi PNS dengan sebaik mungkin. Yang kedua, bertindak cakap dan tepat berkaitan dengan transparansi dan akses informasi publik. Kemudian menghindari perilaku curang dan koruptif, bijak terhadap penggunaan sumber daya negara, bijak dalam mengelola data dan informasi pemerintah, dan terakhir menghindari konflik kepentingan. Setelah saya mendapatkan materi akuntabilitas ini, tentu saya termotivasi untuk membangun framework akuntabilitas ini di semua tingkatan, mulai dari personal, individu, unit kerja, institusi, hingga stakeholder. Dalam hal ini stakeholder yang terlibat adalah mahasiswa dan masyarakat secara umum. Contohnya yang bisa saya lakukan ketika saya memberikan nilai akhir kepada mahasiswa, saya perlu menyampaikan juga rincian nilai-nilai setiap item yang dibuat, sehingga mahasiswa tahu kira-kira dapat nilai akhir itu dari mana. Dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.